Halo Sobat Psikologi Polri, mental sehat, kerja hebat. Kembali lagi dengan saya Ibda Olip yang hari ini akan menemani teman-teman untuk menyaksikan Psychology Talk. Tema kita hari ini adalah membahas tentang Gen Z. Tentu teman-teman yang menonton sekarang tahu dong apa itu Gen Z. Gen Z itu terkenal dengan berbagai hal. Contohnya, Gen Z terkenal akan kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Mereka terkenal juga atas kemampuan melek teknologi. Jadi mereka mahir menggunakan media sosial dan memanfaatkan teknologi. Nah, mereka juga yang menarik nih, mereka peduli dengan kesehatan mental. Wah, ternyata banyak banget ya ciri khas dari Gen Z. Nah, tapi lebih seru lagi kalau hari ini bincang-bincang kita ditemani oleh psikolog muda yang tentu memahami bagaimana Gen Z itu sebenarnya. Nah, saya kenalin dulu nih siapa psikolog muda kita hari ini. Halo Mbak. Halo Mbak Olive. Boleh dikenalkan dengan Mbak siapa Mbak? Iya, perkenalkan saya Nisa. Saya seorang psikolog klinis dewasa. Oke, nah ini Mbak, pasti ini banyak banget antusiasme dari teman-teman yang ingin lebih tahu bagaimana sih Gen Z itu sebenarnya. Mungkin dari Mbak Nisa untuk mengawali obrolan kita hari ini, Mbak Nisa bisa menjelaskan sebetulnya gen itu ada apa aja sih selain Gen Z, itu ada gen apa lagi tuh Mbak? Oke, baik, terima kasih Mbak Olive. Oke, memang kalau dari fenomena saat ini yang paling terkenal adalah Gen Z yang sering kali suka diomongin gitu ya sama kita-kita semua ya. Kalau misalnya ada gaya foto baru, pasti semuanya pada bilang, itu gayanya Gen Z gitu. Gen Z banget. Kalau gitu. di kantor gitu ya, atau mungkin di kepolisian juga seperti itu ya. Yang kelihatan Gen Z, wah ini gayanya Gen Z banget nih kelihatan gitu ya. Mungkin anak muda, lebih kreatif gitu ya, punya banyak istilah-istilah bahasa-bahasa yang unik gitu ya. Beda sama generasi sebelumnya, katanya sih seperti itu ya. Nah, mungkin saya mau menjelaskan dulu terlebih dahulu ada apa aja generasi-generasi terdahulu sebelumnya sebelum Gen Z. Yang pertama itu ada baby boomers. Mungkin baby boomers di kakek nenek kita kali ya Mbak Olive ya, zaman dulu ya. Atau mungkin di senior-senior kita gitu yang memang lahirnya itu di zaman kemerdekaan. Nah, karakteristiknya orang-orang yang ada di baby boomers pasti dalam pekerjaan juga berbeda ya. Dalam karakteristik sehari-hari kalau baby boomers itu cenderung mereka strict gitu ya. Kenapa? Karena kan lingkungan mereka tumbuh itu adalah lingkungan masih kemerdekaan, masih zaman-zaman di mana orang bekerja itu sangat loyal. Mereka selalu stay di perusahaan sampai lama. Terus mereka menjunjung tinggi yang namanya pekerjaan dan loyalitas gitu. Belum ada yang namanya seimbang gitu ya, karena mereka strict banget, keras banget gitu. Dididiknya tuh keras gitu. Jadi cenderung kaku memang. Dan biasanya itu memang ada di generasi kakek nenek kita, makanya pola asuhnya juga berbeda ya, gitu kalau di zaman dulu ya Mbak Olive ya. Nah, kemudian generasi selanjutnya itu ada generasi Y. Kalau generasi Y ini mungkin ada di orang tua kita ya, ada di orang tua kita. Kemudian generasi ini adalah cenderung mereka sudah mulai paham akan pekerjaan gitu ya, sudah mulai paham akan nilai-nilai pekerjaan, tapi memang fokusnya pada di bagaimana mereka mampu bekerja aja gitu. Nilainya masih mampu bekerja, tapi sudah mulai mengambil makna bahwa oke, ada peran keluarga yang perlu diperhatikan nih. Ada peran keluarga yang perlu diprioritaskan juga gitu ya. Kalau di generasi yang generasi Y ya gitu ya. Kemudian kalau generasi X itu mungkin lebih kepada mereka sudah mulai tahu pembagian tugas, mulai bisa seimbang kerjanya, mulai menerima yang namanya teknologi. Media massa mulai ada globalisasi, jadi mulai terbuka sama sosial media, tapi memang sudah mulai cenderung fleksibel gitu. Itu generasi yang Y ya gitu. Nah, generasi X juga sama, mulai fleksibel, mulai terbuka sama modernisasi, kemudian mulai terbuka sama informasi-informasi baru, dan mulai tidak begitu kaku gitu ya. Nah, generasi milenial, ini generasi kita mungkin ya Mbak Olive ya. Generasi milenial ini mulai juga terbuka sama hal yang memang bersifat gak hanya tentang kondisi fisik, tapi kondisi kesehatan mental mulai diperhatikan. Kemudian akses informasi juga lebih mudah. Kemudian inovasi juga mulai ada, seperti itu ya Mbak Olive ya. Dan kemudian sudah mulai paham akan yang namanya kesehatan mental. Tapi biasanya yang mulai menerapkan pengetahuan tentang kondisi kesehatan mental itu di generasi mungkin generasi X
milenial sepertinya ya. Dan maka dari situ sebetulnya untuk bisa aware terhadap kondisi kesehatan mental perlu kerjasama antar generasi. Makanya kan kadang baiknya kalau di perusahaan atau mungkin di kepolisian atau dimanapun, lebih baik dalam satu kelompok itu satu divisi atau mungkin satu grup gitu ya, kita harus mix antara generasi. Kenapa? Karena supaya kita bisa saling memahami karakteristik masing-masing dan menghargai. Dan kalau generasi ini di mix, itu hasilnya jadi lebih baik. Kenapa? Karena sudah mulai aware kesehatan mental, tapi produktivitasnya juga jadi baik gitu. Jadi nggak kaku, nggak cuma satu generasi aja, jadi lebih baik kalau di mix. Nah, kalau generasi Z sekarang yang pada suka bilang cenderung ibaratnya kekinian gitu ya, cenderung strawberry, nggak kuat mentalnya gitu. Itu sebenarnya generasi Gen Z ya. Tapi sebetulnya bukan Gen Z itu nggak kuat mentalnya ya. Karena memang sebetulnya Gen Z itu akses informasinya lebih mudah. Jadi ibaratnya mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan akses apapun. Tapi bukan berarti mereka nggak punya mental yang kuat. Justru Gen Z ini kalau kita bisa kolaborasi sama Gen Z, kita bisa menciptakan suatu perubahan yang optimal. Kenapa seperti itu? Karena Gen Z ini kan idenya banyak, inovasinya baik. Kemudian mereka sudah menjunjung tinggi fleksibilitas, di mana sekarang kita juga pengennya bekerja ada work-life balance ya, nggak cuma tentang kerja, karena role kita sebagai manusia kan banyak. Jadi Gen Z ini sebenarnya punya karakteristik yang unik ya, dan bisa memberikan banyak dan dampak manfaat juga gitu, kalau misalnya kita mau saling menghargai adanya antar generasi itu. Kemudian kalau Gen Z itu kan cenderung kritis ya, bisa terbuka, mengungkapkan apa yang mungkin mereka rasakan, it's okay gitu. Kalau dulu kan di generasi baby boomers kita nggak boleh mengakui perasaan kita. Padahal sebetulnya yang dilakukan Gen Z untuk mengakui tentang perasaannya mereka itu udah baik banget gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa berintegrasi aja antar generasi, itu sih Mbak Olive gitu. Oke, nah dari penjelasan Mbak Nisa tadi kita semakin tahu ya ternyata kenapa sih tiap generasi itu ada karakteristiknya masing-masing. Karena tiap generasi itu hidup di kondisi yang berbeda, di masa yang berbeda. Jadi kondisi mereka saat mereka tumbuh dari kecil sampai mereka dewasa, ternyata itu membentuk sebuah karakteristik dari setiap generasi. Seperti generasi Z yang sekarang mereka terbentuk atas teknologi yang semakin canggih, maka dari itu mereka lebih gampang mengakses informasi dan membuat mereka bisa lebih ekspresif menyampaikan ide-idenya ke media sosial misalnya atau ke teman-teman mereka. Jadi itu ya poinnya, kehidupan mereka di masa lampau ternyata membentuk karakteristik dari masing-masing generasi. Nah, kemudian nih Mbak Nisa, kalau menurut Mbak, apa sih nilai atau prinsip yang paling dijunjung atau dipegang teguh oleh Gen Z? Oke. Kalau generasi Z itu cenderungnya kan dia mampu mengungkapkan perasaannya ya. Jadi kayaknya kalau kita sering tangkap, generasi Gen Z tuh kayaknya speak up terus gitu bahasa gaulnya. Kayak bisa mengungkapkan terus gitu ya. Nah, sebenarnya speak up itu baik ya yang dipunya sama Gen Z. Karena Gen Z ini kan bisa mengungkapkan apa perasaannya. Kemudian mereka juga punya kemampuan untuk bisa menggunakan sumber daya informasi dari internet. Sehingga mungkin pengetahuannya lebih terkini gitu ya. Kalau Gen Z lebih kreatif, inovatif gitu, dan mereka cenderung berpikir bahwa kesehatan mental tuh jadi sesuatu yang penting. Makanya sebenarnya penggerak untuk bisa membuat awareness ke kondisi kesehatan mental di Indonesia itu kalau mau optimal gitu ya, kita bisa gunain Gen Z loh buat mengoptimalisasikan bahwa inilah kesehatan mental tuh perlu kita sadari, penting kita jaga. Itu biasanya Gen Z tuh Mbak Olive yang bisa memberikan awareness itu. Kenapa? Karena mereka paling kreatif dan mau speak up gitu. Kalau biasanya sih gitu sih Mbak Olive. Tapi meski demikian juga ada tantangannya ya di Gen Z ya gitu. Oke. Jadi itu ya, ternyata kelebihan mereka adalah di speak up tadi. Meskipun mungkin ada beberapa generasi yang memandang terlalu speak up atau apa gitu ya. Jadi pandangan mental lu lemah mungkin karena gampang mengekspresikan perasaannya dan mereka. apa yang dialami gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak dari karakteristik mereka yang berani untuk speak up, itu ada hubungannya nggak Mbak? Dari cara mereka menyeimbangkan antara kehidupan dan pekerjaan mereka. Oke. Kan mereka bisa menyampaikan bagaimana perasaan mereka di pekerjaan, bagaimana perasaan mereka di kehidupan pribadi. Nah, terkait dengan ciri khas mereka tadi, mungkin itu ada fungsinya nggak sih Mbak dalam hal mereka work-life balance gitu Mbak? Oke, betul.
tentunya ada sih Mbak Oli fungsinya gitu ya, dengan mereka berani speak up gitu tentang work life balance di pribadi dan pekerjaan. Kenapa? Karena mungkin jadi adanya pertimbangan untuk membuat aturan-aturan yang fleksibel. Jadi dalam arti dengan adanya Gen Z yang mungkin menitik beratkan fleksibilitas, menitik beratkan adanya pekerjaan yang dikerjakan sesuai role-nya yang tepat gitu ya, yang pasti dengan beban kerja yang pasti. Sebetulnya kita juga jadi punya banyak benefit, tapi ada juga mungkin kontroversinya. Mungkin pada beberapa kondisi tertentu kalau memang value perusahaannya berbeda, itu mungkin akan menjadi pertentangan. Tapi kan kita bisa menemukan jalan tengahnya ya, karena benefitnya adalah tadi dari kita yang sebenarnya nggak begitu, generasi-generasi sebelumnya yang mungkin tidak menitik gerakan fleksibilitas, dengan adanya Gen Z kita jadi paham bahwa memang ada role ataupun domain-domain kehidupan lainnya yang perlu diseimbangkan. Akhirnya jadi ada kerja work from home, ada kerja yang lebih mobile, itu semuanya kan memang dengan generasi Z yang speak up akan adanya benefitnya adalah ada aturan-aturan tertentu sih, regulasi-regulasi yang mungkin dipertimbangkan. Ada WFH, terus ada selain WFH kan kerja mobile. Nah, hal-hal itu yang memang dibutuhkan di generasi sekarang, ditambah di kondisi globalisasi dengan adanya akses handphone, ada akses internet, itu kan memudahkan kita untuk bekerja dimanapun. Tapi mungkin negatifnya ya ada pertentangannya juga sih Mbak Olivasi ya, pertentangan tentang ibaratnya mungkin dianggap kalau nggak sering di kantor, dianggapnya kita nggak loyal gitu ya. Kalau sama baby boomers kan, bahkan sampai sekarang baby boomers itu kan rajin di kantor mulu ya gitu ya. Kita yang Gen Z jam 5 pulang, baby boomers masih ada. Tapi balik lagi, segala tantangan itu bisa dihadapi kalau kita bisa saling mengenal karakteristik antara generasi, menghargai juga, sehingga akhirnya mungkin akan meminimalisir adanya konflik-konflik antar generasi itu tadi, atau pandangan stigma yang negatif terhadap suatu generasi tertentu, seperti itu Mbak Oli. Oke, nah memang suatu hal itu selalu menimbulkan pro dan kontra ya. Betul Mbak. Pro dan kontra ya Mbak, bagaimana kita cara memandangnya. Seperti tadi, work-life balance itu bisa dimanfaatkan, tapi dilihat lagi nih value perusahaannya di mana. Jadi bagi Gen Z pun perlu melihat ya Mbak, sekarang mereka bekerja di tempat kerja apa, di perusahaan apa, supaya mereka bisa menyesuaikan bagaimana mereka berperilaku. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang kurang memfasilitasi karakteristik dari value-value yang dimiliki oleh Gen Z ya. Jadi rasanya mungkin kurang cocok kalau Gen Z tersebut terlalu speak up. Iya betul. Gitu. Kita harus lihat kondisinya juga. Ya, kondisional. Batasannya pun perlu tahu untuk bisa speak up. Kira-kira yang mungkin batasan. Jadi Gen Z ini memang perlu memahami bahwa ada loh hal-hal tertentu yang memang harus bisa kita speak up. Ada yang memang kita perlu berhati-hati untuk bisa kita sampaikan. Ya, ada batasan tertentu. Yang mungkin jadi konflik di sosial media kan, karena si Gen Z ini mengungkapkan semuanya gitu ya. Padahal sebetulnya kita punya batasan nih, kira-kira mana yang bisa disampaikan di publik, mana yang enggak gitu. Karena ya sebagai pengguna media sosial saya juga sering melihat ada postingan-postingan yang ya mengungkapkan ekspresi emosinya, tapi kayaknya itu terlalu private deh Mbak. Iya betul. Terlalu private. Mungkin saya memandangnya itu cukuplah dicurhatin ke teman, ke keluarga. Tapi kadang ada yang terlalu berlebihan. Mungkin Mbak pernah melihat fenomena itu di medsos Mbak? Benar ada sih. Memang rata-rata tuh kayak mereka menceritakan semuanya di blow up gitu ya. Padahal sebetulnya kan kita juga perlu ya menggunakan sosial media dengan bijak. Gen Z perlu pahami itu bahwa ada beberapa hal yang bisa disampaikan, bisa enggak. Dan kebetulan kan juga kalau Gen Z kita kan tahu bahwa kalau di sosial media itu kan ada jejak digital ya. Jadi kalau misalnya kita memang memblow up atau meng-speak up sesuatu yang mungkin di luar batasan, berbahaya juga buat masa depan mereka gitu ya. Padahal Gen Z ini kan ibaratnya mereka punya banyak keuntungan dan punya banyak sumber daya yang baik. Tapi kalau mereka nggak bisa gunakan sumber daya yang mereka punya, itu bisa berbahaya buat masa depannya mereka juga gitu ya. Oke. Nah, tadi udah banyak banget nih yang kita bahas dari karakteristik masing-masing gen, terutama Gen Z. Kemudian bagaimana nilai yang dipegang teguh oleh Gen Z, kemudian bagaimana Gen Z itu memanfaatkan teknologi. Nah, jadi dari penjelasan tadi Mbak, kira-kira nih supaya Gen Z ini lebih termotivasi ya, karena kan untuk tahun ini sampai 5 tahun ke depan yang akan mendominasi regenerasi baru di perusahaan-perusahaan, di instansi pemerintahan itu adalah Gen Z ya Mbak? Betul. Ya itu udah mulai kelihatan ya. Kalau dulu saya tuh kerja bareng yang seangkatan sama saya, angkatan milenial. Tapi sekarang saya tuh kerjanya udah mulai sama jauh Gen Z ya? nih. Yang selisih umurnya itu beda 5 tahun, beda 6 tahun. Nah supaya Gen Z semakin semangat, semakin
termotivasi, mereka udah mulai memasuki dunia kerja. Apa sih kontribusi yang bisa diberikan Gen Z, Mbak, ketika nanti mereka masuk ke perusahaan atau ke instansi pemerintahan misalnya, Mbak? Oke. Kontribusinya ya, betul banget. Karena sekarang kita udah sering banyak kerja sama yang di bawah kita ya, Mbak Olive ya, usianya Gen Z ya. Oke, kontribusinya adalah satu mungkin kreativitas ya. Kemudian kreativitas yang mereka miliki coba dicocokkan dengan instansi pemerintahan, value-value yang ada di kantor atau di instansi pemerintahan boleh dilakukan. Kemudian itu kontribusi yang pertama, kreativitas yang mereka punya. Terus habis itu mungkin cara mereka bekerja dengan fleksibel itu boleh juga untuk bisa diterapkan di instansi pemerintah atau mungkin di perusahaan sesuai dengan value-nya juga. Kemudian cara mereka untuk bisa mempopularitaskan atau mengawarenesskan sesuatu yang tadinya sifatnya tabu seperti kondisi kesehatan mental atau mental health, kalau dengan adanya Gen Z mungkin ini akan lebih mudah untuk bisa dikemas juga dan memahami kepada generasi lainnya atau kepada masyarakat luas untuk bisa memahami bahwa kondisi kesehatan mental itu sama dengan kondisi kesehatan fisik juga, seperti itu. Kemudian di karakteristik Gen Z ini mereka itu sebenarnya sudah mulai mudah dapat informasi sehingga mereka tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi sebetulnya mereka cukup pandai ya, dan rata-rata pintar-pintar karena mereka punya inisiatif untuk mencari ilmu masing-masing. Jadi sebetulnya kalau di instansi pemerintahan ataupun di perusahaan, boleh generasi Z ini buat menjadi seseorang yang mungkin pencetus ide ya, Mbak Olive ya, pencetus ide untuk membuat something new gitu, karena mereka cukup kreatif dan inovasi dan bisa mencari sesuatu itu dengan dirinya mereka sendiri, ada inisiatifnya gitu ya, karena kreativitasnya cukup tinggi. Jadi itu yang mungkin bisa digunakan. Dengan di sisi lain mereka juga pahami bahwa kondisi yang mereka punya, fasilitas yang mereka punya, cara mereka speak up itu juga tetap dengan batasan tertentu, dan juga tetap kuncinya adalah bisa saling menghargai di setiap generasi dan memahami karakteristiknya gitu. Oke, jadi memang kehadiran Gen Z ini harus dihargai ya, karena masa depan negara ini pasti akan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya, yang mana Gen Z adalah Gen Z yang terdekat gitu ya. Mulai masuk ke dunia kerja, jadi kita sebagai senior-senior mereka harus memahami karakternya ya, begini Gen Z, caranya gini gitu ya. Menerima mereka dengan tangan yang terbuka. Perbedaan gen itu bukan menutup jalan kerjasama, justru bisa membuka kerjasama yang baru. Kerjasama yang baru. Dan Kita bisa menciptakan sesuatu yang baru juga. Ya, kan bisa berbagi kelebihan masing-masing. Kita gen milenial dengan kelebihan kita, mereka dengan kelebihan Gen Z. Jadi sebenarnya itu tidak menutup jalan kerjasama ya, Mbak. Betul sekali. Tuh, menarik banget ya. Memang kalau kita ngobrol sama psikolog muda, jadi lebih relate ya, kekinian aja gitu kita ya. Oke. Mungkin untuk topik kali ini Psychology Talk yang membahas tentang bagaimana Gen Z sudah berakhir sampai sini. Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Olive untuk kesempatannya. Ya, atas banyak pengetahuan yang sudah dibagikan ke teman-teman yang menonton. Nah, sampai sini pembahasan kita mengenai Gen Z. Pembahasannya sangat menarik kan? Makanya tungguin kita di pembahasan-pembahasan selanjutnya di Psychology Talk. Sahabat Psikologi Polri, mental sehat, kerja hebat.